kami para korban dari aplikasi Pitup sudah menempuh jalur hukum dengan membuat 2 laporan polisi dan kedua-duanya sudah terbit. Ini kami tunjukkan, satu dari Bareskrim dan satunya lagi dari Polda Metro Jaya. Kedua-duanya sudah sementara dalam proses di Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kemarin ada kejadian menarik yang terkait Pitup. Dan kejadian ini sebenarnya sudah saya tunggu-tunggu. Bahkan saya gembira atas kejadian itu. Kenapa demikian itu? Karena banyak member-member Pitup itu sebenarnya kadang nyinyir, kadang mengejek, mana laporannya? Laporan kok lama banget? Wah, telat lo gitu. Nah, kemarin orang-orang Mayoni, organisasi yang melaporkan Pitup ini, dengan jumlah member yang melapor itu 300-an lebih, kerugian lebih 20 miliar, itu membuat konferensi pers. Nah, bagaimana bunyi konferensi persnya nanti di akhir video ini saya akan lampirkan. Saya akan melihat beberapa hal. Pertama, teman-teman harus tahu bahwa melapor di Bareskrim itu sedikit berbeda dengan ketika kita melapor di Polsek, Polres, dan Polda yang namanya saja markas besar. Di markas besar itu banyak kasus-kasus besar. Meskipun di sana semua orang-orang hebat di kepolisian itu dikumpulkan di sana itu, tetapi karena kasus-kasus yang masuk juga kasus-kasus besar, otomatis mereka super sibuk. Akhirnya apa? Semua kasus meskipun diprioritaskan otomatis menjadi antrian. Nah, bayangkan saja laporan Mayoni itu sudah 2 bulan lebih dilaporkan Agustus, dan perkembangan menggembirakannya itu baru kemarin. Nah, ini penting dipahami. Selanjutnya, melapor di Bareskrim itu memiliki SOP tersendiri. Ada syarat jumlah kerugian, cara-caranya juga berbeda. Kenapa demikian? Yaitu tadi, namanya saja markas besar. Kalau tidak seperti itu kan rentan. Nanti semua orang mau melapornya ke Bareskrim. Nah, padahal kan ada Polsek, ada Polres. Nah, laporan Mayoni itu ada 2. Pertama laporan ke Bareskrim, yang kedua laporan ke Polda Metro. Yang laporan di Polda Metro itu katanya dilimpahkan ke Polres. Saya tidak tahu pastinya. Nah, ini yang teman-teman perlu tahu. Karena semalam itu ada seorang member di obrolan itu menyampaikan kenapa laporan ini kita tidak tahu. Sebenarnya bukan tidak tahu, karena Mayoni sudah menyampaikan, sudah mengumumkan pada saat penyusunan berkas pelaporan, memanggil semua yang dirugikan. Tetapi banyak yang enggan, banyak yang mikir-mikir. Sekarang ketika progresnya sudah bagus, nah, banyak yang meminta agar mereka dilaporkan juga. Semalam ada member itu yang katanya mempunyai downline itu 3.000-an. Nah, jadi itulah efek ada penyesalan dari mereka, kenapa mereka tidak ikut untuk melapor. Namun demikian, di obrolan itu mereka tetap disarankan untuk melapor meskipun laporannya itu di Polres atau di Polda. Yang jelas sampaikan bahwa ada kerugian. Karena untuk kasus money game Ponzi ini itu deliknya delik aduan. Artinya apa? Meskipun banyak aplikasi seperti itu beredar, kalau Anda tidak mengadu, Anda tidak melapor,
akan seperti itu saja. Karena memang deliknya delik aduan. Ruginya apa? Itu yang disampaikan. Teman-teman, yang kedua, beberapa waktu lalu saya menyampaikan bahwa ada kelompok yang sadar atau tidak sadar anggotanya itu sebenarnya dijadikan bemper untuk melindungi orang-orang tertentu. Jadi katanya mereka menjadi benteng Fitup, tetapi sebenarnya bukan itu. Mereka melindungi orang-orang tertentu. Nah, dengan kejadian kemarin, kita bisa membaca apa yang akan mereka lakukan. Mereka pasti melakukan sesuatu yang kontra terhadap apa yang dilakukan Mayoni. Misalnya, Mayoni melakukan konferensi pers. Mereka bisa jadi juga akan melakukan konferensi pers. Kalau konferensi pers Mayoni menyatakan ada kerugian, maka mereka akan menyatakan konferensi pers. Mereka akan melakukan konferensi pers yang menyatakan mereka tidak rugi. Atau mereka akan membuat video-video pendek yang isinya kembali kontra dengan apa yang dilakukan oleh Mayoni sebagai pelapor. Video-video pendek itu kemudian mereka sebar. Tetapi ini penting dipahami oleh orang-orang di kelompok itu. Lakukanlah. Karena dengan melakukan itu, aparat akan dengan mudah membuat skema penyelidikan. Karena orang-orangnya jelas siapa yang mendukung, siapa yang kontra, siapa yang pro. Itu akan mempermudah pekerjaan aparat. Ya, kalau misalnya aparat butuh info baru, Anda membuat video pendek. Wah, ini ada video pendek menarik nih. Siapa orangnya ini? Panggil. Minta keterangannya. Jadi saya berharap orang-orang di kelompok itu ayo lakukan hal-hal kontra supaya supaya kasus ini atau cerita ini makin menarik. Saya kira demikian teman-teman. Dan selanjutnya inilah video konferensi pers dari Ketua Mayoni yang dilakukan kemarin. Oke, buka. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media. Pada hari ini 8 November 2021, izinkan kami para korban Fitup yang didampingi oleh kuasa hukum kami. Hari ini sudah hadir ada 3 orang, ada Pak Purnomo SH, ada Pak Edi Wirahadi SH, ada Pak Fauji SH. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal, antara lain pertama, bahwa aplikasi bernama Fitup itu sudah jelas scam. Jadi untuk teman-teman para pemain Fitup yang berjumlah 17 juta member untuk berhenti berharap dan menunggu Fitup kembali lagi. Yang kedua, kami para korban dari aplikasi Fitup sudah menempuh jalur hukum dengan membuat 2 laporan polisi dan kedua-duanya sudah terbit. Ini kami tunjukkan, satu dari Bareskrim dan satunya lagi dari Polda Metro Jaya. Kedua-duanya sudah sementara dalam proses di Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Yang ketiga, kami menduga ada oknum dari PBNU sebagai pelindung, bahkan sebagai salah satu pemegang saham di PT Future Biotech. Ini sungguh sangat mengecewakan kita semua sebagai orang Nahdliyin atau warga NU, mengingat posisi beliau adalah salah satu ketua pusat Nahdlatul Ulama. Kami sangat berharap ada perhatian dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan Bapak Kapolri,
terkait maraknya aplikasi ponzi, money game, dan investasi ilegal yang melanda masyarakat kita 1 tahun terakhir ini. Kami sangat berharap ada tindakan nyata untuk penegakan hukum demi memberi efek jerah bagi para pelaku atau bandar-bandar tersebut. Ucapan terima kasih kami kepada Kepolisian Republik Indonesia, terkhusus kepada Bareskrim dan Kapolda Metro Jaya atas berkenannya menerima laporan kami. Semoga kepolisian kita bisa bekerja lebih keras lagi dalam mengungkap maraknya penipuan berbasis digital. Saya kira itu aja dari saya, bisa ditambahkan oleh Pak Yosi. Terkait dari laporan kami di Polda Metro Jaya, kami melaporkan beberapa nama sebagai founder atau top leader yang ada di Fitup. 1. Wilbert Karimun, Muhammad Noval, Alexius, Yohanita Atmojo, Fernando Laza, Dr. Dedi, James Lembong, Miftahul Ulum, Yusuf, Paulus Tan, Semilianto, Sandy TJ, Dede Bali, Wibat, Chris Homboku, Dema Hendrik, Agus Makmur, Darna, Mi dan Anis, Ferry Kunya, Silver Ana, Rosa, Antonius, Monang, Sofian Johan, dan masih banyak lagi beberapa orang yang belum bisa kami sebutkan semuanya. Demikian nama-nama tersebut di atas kami menduga turut serta bersekongkol dengan manajemen Fitup atau PT Future Viewtech, dan besar harapan kami kepada Polda Metro Jaya untuk segera memproses secara hukum dan seadil-adilnya. Terima kasih. Sudah, silakan tambahan dari kuasa hukum. Baik, terima kasih pada rekan-rekan media. Kami aku kuasa hukum korban Fitup yang telah memberikan kuasa kepada kami kurang lebih 300 korban ya. 350-an korban. Kami membuat laporan di Bareskrim tanggal 20 Agustus 2021 dan Polda Metro Jaya tanggal 24 Agustus 2021. Dan perjalanan perkara ini setelah dalam perjalanan ini kami selalu kawal dan sampai hari ini sudah memasuki tahap BAP dari korban. Hari ini tadi telah di BAP pelapor. Untuk selanjutnya direncanakan nanti sore atau besok akan diadakan BAP lagi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Udah, tadi tak sebut. Oh baik. Ya, saya tambahin lagi nih. Kami laporan di Polda itu sampai hari ini sudah ternyata dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Timur dalam di bawah Krimsus ya, di Krimsus Polres Jakarta Timur. Terima kasih. Cukup. Ada lagi Pak Chandra? Udah cukup ya? Cukup.